semua, insya Allah barokah hidupnya, insya Allah. Yusuf Mansur di era tahun 98, 99, 2000 hidupnya hidup yang tanpa harapan. Begitu pengakuan Yusuf Mansur sendiri, jika 3 tahun hidup tanpa ada harapan, maka hakikatnya manusia itu sudah 3 tahun mati. Karena yang menjadikannya hidup, menjadikannya menjadi hidup adalah harapan, dan manusia tanpa ada harapan, hakikatnya ia seperti mayat hidup. Hidup keblangsak dirasakan Yusuf Mansur pada masanya, meskipun sekarang semua orang memandangnya sebagai bos yang hidup berjaya dalam kubangan harta dari berbagai jenis usaha, hingga ia mendirikan pesantren tahfidz Darul Quran di Cipondoh, Tangerang. Sebutlah sebagai kampung halamannya meski ia asli kelahiran Jakarta. Itu jika melihat sekarang, tetapi jika melihatnya di masa lalu di tahun 98, 99, 2000, secara jujur diakui oleh Yusuf Mansur, hidupnya merana atau kasarnya keblangsak, parah habis. Ia, Ustadz Yusuf Mansur, bahkan menyebut bahwa dirinya tidak melihat harapan pada dirinya di tahun-tahun itu. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan jika hidup pun sudah tidak ada harapan, maka tubuh itu meski lengkap jiwa dan raganya berlabel manusia, sejatinya ia sudah mati. Karena harapan adalah tulang rusuk, harapan adalah besi, harapan adalah kekuatan yang menegakkan hidup. Harapan tidak ada, berarti ia laksana sudah mati atau mayat hidup. Mayat hidup yang hidup di antara tahun 98, 99, 2000 bernama Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur atau Jam An-Nur Khotib mengatakan bahwa era tahun 98, 99 sisi-sisi kemanusiaan, saya rasa kemanusiaan, kehormatan, kemuliaan dirinya dicabut oleh Allah. Tidak ada yang mau bersalaman dengan dirinya. Bayangkan, salaman jabat tangan pun orang enggan. Nggak ada yang mau melihat dirinya, nggak ada orang yang mau menyapa, tidak ada orang yang mau berkawan dengan dirinya. Bahkan yang paling mengerikan, dan ini pengakuan langsung Yusuf Mansur, bahwa puncak atau klimaknya bahkan sampai keluarganya, maksudnya keluarga Yusuf Mansur, memasang iklan di sebuah koran ibu kota, memasang iklan di sebuah harian di ibu kota Jakarta bahwa saya, Yusuf Mansur, bukan lagi keluarganya. Saat itu hidup saya habis, kata Ustadz Yusuf Mansur. Dia, Ustadz Yusuf Mansur, mengaku masuk di penjara, mendekam di bui bukan cuma 1 kali, bahkan ia sebanyak 2 kali tinggal di balik jeruji besi penjara. Bahkan Yusuf Mansur di tahun-tahun itu sudah seperti musnah, bersamaan dengan musnahnya harapan, juga musnahnya dan hilangnya semua formulir ijazah SD, SMP, dan SMA-nya hilang. Belum cukup, tidak sampai di situ saja, getir dan keblangsaknya hidup Yusuf Mansur, karena pada masa bersamaan itulah di era 98, 99, 2000 menanggung beban yang sangat berat laksana langit menghimpit. Sudahlah ijazahnya musnah, tidak ada teman, tak ada kawan. Ia, Yusuf Mansur, menanggung hutang yang sangat berat, sangat besar. Di tahun itu ia menanggung beban hutang, ditanggungnya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar duit di masa itu tentu uang yang sangat besar, sebesar bumi dan matahari dalam pandangan mayat hidup bernama Yusuf Mansur, yang makin membuat saya merasa susah teramat payah, yang makin membuat saya menjadi bungkuk karena saya adalah buyut dari kiai besar di Jakarta yang namanya dipakai menjadi nama jalan yang membentang dari mulai Roxy di Jakarta, Grogol sampai stasiun kota. Justru dengan predikat itulah saya tambah nyesek, kata Yusuf Mansur dalam sebuah pengakuan. Penjara dan hidup di dalamnya bercampur penolakan teman dan keluarga membuat hidupnya sempit, yang mengantarkannya nyaris 2 kali bunuh diri. Hanya mati saja yang bisa menyelesaikan masalah berat yang dihadapinya. Mungkin begitu pikiran sesat yang melintas di benaknya saat itu. Toh hakikatnya sebagai pembenaran, ia, Yusuf Mansur, adalah hidup tanpa harapan, alias hidup yang berpura-pura, hidup yang tidak berarti. Bahkan hakikatnya dirinya adalah mayat hidup karena tidak ada harapan. Namun justru di balik penderitaan yang sangat dan teramat parah itu, di balik kesulitan hidup yang nyaris tidak ada banding kesusahannya itu, perlahan ia bangkit, langkah selangkah demi selangkah ia berbenah. Di balik terali besi, ia kembali mengenal agama Islam yang sebenarnya sudah lama dikenalnya, sudah sangat dikenalnya. Bukankah ia cicit Kiai Betawi? Bahkan bersekolah pun di madrasah ibtidaiyah, lalu madrasah sanawiyah, lalu madrasah aliyah. Hidup 2 tahun di penjara membelalakkan matanya bahwa harapan itu masih ada dan akan selalu ada. Yusuf Mansur pun belajar menekuni agama justru di dalam penjara. Kini pahit kehidupannya, getir dihinakan, banjir hujatan, dan cacian datang lagi menimpa. 2 tahun beruntun, pertama di tahun 2020,
Ustadz Yusuf Mansur digugat dengan gugatan penipuan, dipinta para pengganti untuk mengganti rugi sebesar 5 miliar rupiah. Kini Yusuf Mansur kembali menghadapi tuduhan yang sama, penipuan atau melakukan tindak kejahatan penipuan. Jadi kasusnya perdata, dari kasus investasi hotel hingga disebut membawa lari uang sedekah jamaah 60 juta rupiah. Namun atas nama Tuhan, Yusuf Mansur membantah tuduhan itu dengan mengatakan, demi Allah, seperak juga nggak saya bawa. Ustadz Yusuf Mansur membantah pernyataan, tudingan itu seperti meraup keuntungan besar dari bisnis atau pekerjaannya sebagai penceramah, bahkan membawa lari uang sedekah jemaah. Yusuf Mansur malah kemudian curhat bahwa dirinya yang sudah disumpahkan dengan permasalahan demi permasalahan besar itu, ia dihadapkan dengan masalah keuangan keluarganya, ditagih belum bayar sekolah, ya ampun, kata lelaki kelahiran Jakarta. Padahal anaknya itu bersekolah di pesantren Darul Quran tempat yang dibangunnya, yang dipimpinnya sendiri. Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak mau mencampur adukkan urusan keluarga dan urusan pesantren yang dikelolanya. Terlebih kini bukan hanya pesantren Darul Quran, tetapi juga ada 1.400 rumah tahfidz yang dibangunnya bersama rekan-rekannya. Di sana 1 butir beras pun enggak saya bisnisin, apalagi menipu. Duit yang beredar itu ratusan miliar, kata Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur lalu menambahkan bahwa ia selalu membantah lagi dan terus membantah. Soal menipu, enggak lah, memang saya penjahat apa? Mana buktinya penipuan itu? Enggak ada, bos, katanya lagi. Jika sudah di pengadilan nanti, di sidang pengadilan, bantah-bantahan itu tidak penting, karena yang berbicara nanti adalah para saksi dan bukti. Pengadilan di dunia itu nyaris sedikit-sedikit meniru seperti mungkin ya pengadilan di akhirat. Jadi kita diminta diem, atau yang bicara biarlah para saksi dan bukti. Mungkin rada mirip di surat Yasin, kalau tidak keliru, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan dan kaki mereka lah yang akan memberi kesaksian atas apa yang mereka kerjakan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.